Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita boleh bertemu kembali. Dan sebelum kita mau melakukan segala aktivitas kita di pagi hari ini, kita mau terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan Yesus berikan ke dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap kami yang di pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan dan hamba-Mu, dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Kita boleh bertemu kembali di pagi hari ini oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus, dan kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dari tokoh Kristen yang dimana dia memiliki satu kejahatan di dalam hidupnya. Kita mau belajar di dalam 2 Raja-Raja pasal 21, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsiba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau oleh Tuhan di depan orang Israel. Ya, puji nama Tuhan. Di sini kita bisa melihat Raja Manasye adalah dia menjadi raja ketika dia masih berusia 12 tahun. Di mana di dalam ayat yang pertama menunjukkan bahwa dia adalah raja yang tercatat paling lama di dalam pemerintahan bangsa Israel. Kalau kita lihat Raja Daud itu 40 tahun lamanya memerintah. Raja Salomo, Raja Saul 40 tahun lamanya. Tetapi Raja Manasye ternyata dia menjadi raja yang cukup lama. Dia menjadi raja menggantikan ayahnya yang bernama Hizkia, dan dia Raja Hizkia memiliki reputasi yang baik, yang dikenang dan menjadi buah bibir yang positif di tengah-tengah kerajaannya atau di dalam negaranya. Di sini kita bisa melihat bahwa Hizkia menjadi orang yang selalu diingat menjadi seorang raja yang luar biasa. Tetapi kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Manasye menyebabkan satu nama yang baik menjadi tidak baik. Kejahatan Manasye adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Seharusnya dia menjadi seorang generasi penerus yang membawa nama baik orang tua, menjadi raja yang baik seperti ayahnya. Namun Manasye justru dia tidak membawa nama baik ayahnya. Dia mencoreng nama baik Raja Hizkia dengan perilaku yang tidak baik. Perbuatan Manasye sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dan segala apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ayahnya ternyata dimusnahkan atau dirusak. Dan itu seringkali terjadi ketika Raja Daud menjadi seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Ternyata Rehabeam anaknya melakukan yang lebih jahat, bukan lebih baik tetapi lebih jahat. Ternyata di sini kita bisa melihat hal yang menarik bahwa Manasye melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua, ternyata dia membangun kembali bukit-bukit pengorbanan yang sebelumnya dihancurkan oleh ayahnya. Ternyata dia membangun kembali satu perbuatan yang nyata yang menentang kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dia membuat patung-patung Baal, dan dia membuat satu persembahan. Anak-anak itu dipersembahkan kepada patung-patung Baal, salah satunya patung Asyera. Di mana kita bisa melihat Manasye melakukan perbuatan yang membuat sakit hatinya Tuhan. Ketika Tuhan disakiti, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan pun memberikan hukuman kepada Manasye. Di sini kita mau belajar bahwa apa yang kadang-kadang kita lakukan yang baik, kita mengajarkan yang baik kepada anak kita, kepada bawahan kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, belum tentu kebaikan kita bisa diterima. Justru kadang-kadang orang-orang yang ada di sekitar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih jahat daripada
didikan yang baik. Karena itu di pagi hari ini kita boleh belajar satu pengalaman yang pernah dialami oleh Manase ini boleh menjadi satu peringatan buat kita. Sehebat apapun kita mendidik orang, ternyata orang itu bisa berubah. Walaupun dia hidup di dalam kalangan orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan baik, tetapi tidak menjamin. Dari pengalaman ini kita bisa melihat ternyata manusia menjadi batu sandungan. Dia membawa bangsanya jatuh kepada penyembahan berhala, dan kita bisa tahu bahwa dia melakukan perbuatan bangsa-bangsa yang sudah dihancurkan oleh Tuhan karena melakukan penyembahan berhala. Ternyata manusia melakukan hal demikian. Di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bahwa kita mau melihat bahwa setiap kejahatan ada hukuman yang Tuhan berikan. Dan Tuhan tidak segan-segan memberikan hukuman yang sangat luar biasa, hukuman yang begitu besar, di mana Tuhan membuang bangsa Israel. Bangsa Yehuda akhirnya mengalami pembuangan yang cukup besar karena membuat hati Tuhan sakit. Di pagi hari ini kita mau belajar, biarlah di dalam setiap kehidupan kita mau menjaga diri kita. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, biarlah jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Ketika kita menyakiti hati Tuhan, ada hukuman yang harus kita bayar, harus kita terima dengan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita mau belajar dan kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk tidak melakukan kejahatan. Manase melakukan kejahatan yang membuat hati Tuhan menjadi sakit hati. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini untuk membawa kita semakin mawas diri, menjaga diri kita untuk senantiasa lebih dekat dengan Tuhan, untuk menjaga setiap tingkah laku kita, biarlah kita tetap di bawah pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Janganlah kami melakukan kejahatan di mata Tuhan, tetapi kami mau tetap melakukan kebaikan dan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan memberkati dalam segala aktivitasnya, apapun yang dikerjakan, jadikan berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.